episode 115. Pasangan itu teriak bahagia, anugerah yang dinanti-nantikan, dan akhirnya mereka dapatkan kepercayaan itu. "Aku hamil," ujar Tari menangis terharu. "Iya sayang, kamu hamil." Andre mengusap air mata yang mengalir di wajah istrinya. Mereka berpelukan cukup lama, sama-sama menangis bahagia sampai suara ponsel Andre berdering. Pria itu mengambil ponselnya dari saku celana. "Nathan," ujarnya menunjukkan layar ponselnya ke istrinya. Mungkin dia mau menanyakan tentang dokter itu. "Ayo kita ke sana. Kita bagikan kebahagiaan ini dengan mereka," ajak Andre sembari menolak panggilan dari Nathan. Nathan yang mendapatkan panggilan ditolak merasa geram dengan sikap sahabatnya. "Ah sial, malah tidak aktif," gerutunya kesal. "Sudahlah, kita periksa saja ke bidan. Tidak perlu memanggil dokter ke sini," ujar Putri memperhatikan suaminya yang sedang kesal. "Aku harus melihat kondisi anak kita. Entah kenapa aku merasa aneh." "Aneh sama siapa? Sama dokter Lita," tebak Putri. Nathan menganggukkan kepalanya. "Jangan berburuk sangka. Dokter Lita mungkin sedang keluar kota. Atau tempat prakteknya sudah pindah." Nathan mendekati istrinya. "Apa kamu merasakan sesuatu di dalam sini?" ujar Nathan sembari menunjuk ke perut Putri. "Maksudnya?" Putri bingung. Seperti tendangan atau yang lainnya?" jelas Nathan. "Ada, tapi belum terlalu kuat." "Oh syukurlah, itu artinya anak kita sehat." Suara bel pintu berbunyi. Pelayan membukakan pintu dan terlihat Andre dan Tari masuk dan menghampiri Nathan dan Putri. "Dari mana saja kamu?" "Aku menghubungimu tadi." "Tapi kenapa panggilan ditolak?" gerutu Nathan. Andre tidak menjawab. Dia hanya menunjukkan raut wajah yang bahagia. "Kenapa dengan kalian berdua?" tanya Nathan yang memperhatikan wajah pasangan itu. "Kami akan memberikan 2 kabar," ujar Andre. "Kabar apa? Katakan sekarang," titah Nathan. "Kabar pertama, dokter kandungan akan segera datang, dan dokter ini teman dari dokter Dio," jelas Andre. "Kabar yang kedua?" tanya Putri. Aku," Tari melirik suaminya. Dan Andre menganggukkan kepalanya. "Aku apa, Tari? Jangan membuatku takut," ujar Putri yang mulai cemas. "Aku hamil." "Apa? Hamil?" teriak Putri senang, lalu memeluk saudarinya. "Selamat, Tari," ujar Nathan lalu memeluk sahabatnya. "Tidak sia-sia ilmu yang aku ajarkan," candanya. Kedua pria itu tertawa dan suara bel apartemen kembali berbunyi. Pelayan membuka pintu dan masuk seorang wanita parubaya. "Dokter," ujar Andre. Dokter itu menganggukkan kepalanya. "Ini teman saya dan ini istrinya." Andre memperkenalkan Nathan dan Putri kepada dokter kandungan itu. "Senang berkenalan dengan kalian," ujar dokter. Kata dokter Dio, hanya melakukan USG. "Apa itu benar?" tanya dokter itu. "Benar dok, dan konsultasi tentang kehamilan istri saya," sahut Nathan. "Baik, bisa langsung kita mulai. Konsultasi setelah melihat hasil USG." Nathan dan Putri membawa dokter ke ruangan khusus, yaitu ruangan tempat mereka menyimpan alat USG. "Tari ayo," ajak Putri. Sedangkan Andre tidak diizinkan Nathan untuk ikut masuk ke dalam ruangan. Seperti biasa, dokter meletakkan gel khusus ke perut pasien. Dalam hal ini, Putri pasiennya. Lalu mulai menggerakkan alat di perut pasien. "Kondisi bayi sehat dan usia kandungan sudah memasuki 24 minggu, ujar dokter. Putri dan Nathan tersenyum bahagia. Kabar itu yang mereka tunggu-tunggu. "Apa bisa saya melahirkan normal?" tanya Putri. "Tentu bisa. Yang penting kepala anak berada di bagian bawah, bukan sungsang," jelas dokter. "Apa itu sungsang?" tanya Nathan. "Sungsang itu kondisi ketika kepala janin berada di rahim bagian atas, bukan berada di bagian bawah atau mendekati jalan lahir," jelas dokter. Nathan dan Putri menganggukkan kepalanya. Begitupun Tari ikut mendapatkan ilmu baru. "Tapi dok," kata dokter terdahulu, "istri saya tidak bisa melahirkan secara normal, karena kondisinya mengandung bayi kembar." "Kembar?" Dokter mengerutkan dahinya. "Iya, kembar," saut Putri dan Nathan bersamaan. "Sepertinya hasil diagnosa yang kemarin salah. Tidak ada bayi kembar. Hanya ada satu bayi di dalam sini. Ini buktinya." Dokter itu menunjukkan ke arah layar. "Apa?" Nathan dan Putri kaget. Begitupun Tari ikut kaget. "Dok, yang benar. Tidak mungkin hanya ada satu bayi di dalam perut istri saya," tanya Nathan lagi. "Benar, Pak. Ibu tidak hamil bayi kembar. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan melahirkan secara operasi," jelas dokter. "Baik, Dok. Apa saja cara agar proses melahirkan bisa berjalan lancar?" tanya Putri. Ibu bisa melakukan senam ibu hamil." Dokter memberikan alamat untuk melakukan senam ibu hamil. Setelah itu Nathan membicarakan tentang melahirkan di apartemen. Dan sambutan dokter itu baik. Dia akan membantu Putri melahirkan secara normal. Dan akan menyiapkan segalanya ketika melahirkan. Tinggallah dua pasangan itu yang duduk sembari saling menatap. "Bagaimana bisa berubah?" tanya Nathan. "Apanya yang berubah?" tanya Andre.
Kandungan Putri. Dokter Lita bilang kalau Putri mengandung anak kembar. Tapi dokter tadi bilang hanya ada satu bayi. Jelas, Tari. Aku tahu jawabannya, saut Putri. Semua menoleh ke arah Putri. Dokter Lita bukan dokter sungguhan. Dia hanya dokter gadungan yang disewa Naomi. Ujar Putri sembari melirik suaminya. Dia khawatir ketika menyebut atau menjelekkan nama Naomi, suaminya marah. Aku juga memikirkan hal yang sama, sahut Nathan. Putri tersenyum, ternyata suaminya berpikiran yang sama dengannya. Aku sudah mencurigai dari awal. Timpal Tari. Semua menoleh kepada Tari. Aku didiagnosa hamil, dan itu beberapa bulan lalu. Tapi ketika aku tes menggunakan tes pack, hasilnya hanya garis satu, jelas Tari. Putri Mangut mengerti. Dia pernah mendengar itu sebelumnya dari saudarinya. Ya sudah, sekarang yang terpenting kondisi istri dan bayi dalam keadaan sehat, timpal Andre sembari melirik ke arah Nathan. Nathan, ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat sedih? Tanya Andre. Aku sangat berharap bayi itu kembar, tapi ternyata dokter itu telah memberikan harapan palsu. Sayang dan berkecil hati, satu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Dan karena hanya ada satu bayi, jadi tidak perlu mengkhawatirkan proses melahirkanku. Putri menenangkan suaminya. Kamu benar, aku sempat stres memikirkan itu. Oma balik, ujar Oma Lili sembari masuk ke dalam apartemen. Oma dari mana saja? Tanya Nathan. Oma tadi ngobrol dengan tetangga sebelah, saut wanita tua itu sembari duduk di sofa. Pria atau wanita? Oma Lili langsung melemparkan bantal sofa ke arah cucunya. Wanita, kamu pikir Oma masih sanggup menikah? Gerutu wanita tua itu sembari memperhatikan wajah kedua pasangan itu. Ya, mana tahu Oma mau menikah lagi, ejek Nathan. Dasar cucu sialan, Oma Lili kembali melempar bantal ke arah Nathan. Apa hasil USG-nya? Tanya Oma Lili. Kandunganku baik, dan Tari juga hamil, saut Putri. Oh syukurlah, ternyata kehamilan Putri menular kepadamu, ujar Oma senang. Lalu kabar yang lain apa? Tanya Oma Lili lagi. Kabar yang lain, setelah Putri melahirkan, aku akan kembali mencetak anak, saut Nathan. Cucu sialan, kamu kan mau dapat bayi kembar, kenapa harus dipompa lagi si Putri? Kasihan tahu, seru Oma. Bayinya hanya satu, saut Nathan. Loh, kenapa bisa berubah? Oma Lili bingung. Sepertinya kemarin bukan dokter asli, timpal Putri. Ah iya, Naomi saja telah membuat kejutan untuk kita. Dan pastinya dokter yang dulu juga kejutan darinya. Tapi syukurnya bayi kalian sehat, ujar Oma. Sementara itu, Riko mengunjungi Naomi di lapas yang jauh dari kota. Karena statusnya telah naik menjadi tahanan, maka dia dipindahkan bersama dengan narapidana lain. Riko duduk di kursi yang di depannya terdapat sebuah pembatas yang terbuat dari kaca. Dia menunggu Naomi datang. Setelah menunggu 5 menit, Naomi masuk ke dalam ruangan itu dengan menggunakan baju tahanan berwarna oranye. Rambutnya terlihat sangat kusut dan bola mata yang menghitam. Naomi? Ujar Riko sembari mengulurkan tangannya ke arah Naomi. Wanita parubaya itu menyambut uluran tangan pria itu. Apa kamu baik-baik saja? Tanya pria itu dan menyerahkan makanan ke Naomi. Wanita itu langsung membuka makanan yang dibawa Riko dan langsung memakannya. Dia terlihat sangat lahap. Aku tidak baik-baik saja. Aku tidak bisa tidur. Satu sel ada 10 orang, sedangkan ruangan itu hanya berukuran kecil. Aku menderita. Sesalnya sembari tetap mengunyah makanan. Bagaimana makanan di sini? Tanya Riko yang kasihan melihat kondisi Naomi. Tidak enak. Aku tidak selera makan. Berat badanku langsung turun drastis. Naomi menunjukkan tulang yang ada di bawah lehernya. Aku akan selalu membawakan makanan ke sini untukmu, ujar Riko. Terima kasih, saut Naomi sembari tetap mengunyah makanan. Tapi, ceritakan kepadaku apa yang terjadi. Aku mendengar dari Niko kalau kamu memihak Nathan. Tapi kenapa sekarang kamu ditahan? Tanyanya. Niko, di mana dia? Tanya Naomi pelan. Apa dia sudah tertangkap? Tanyanya sembari melirik ke arah sipir. Niko aman, dia bersama denganku. Ah syukurlah, jangan biarkan dia keluar dari rumahmu. Akan aku lakukan. Katakan apa yang terjadi. Tanya Riko penasaran. Jawabannya, karena Nathan bukan anak kandungku, sahutnya. Apa? Bagaimana mungkin Nathan bukan anak kandungmu? Lalu anak siapa itu? Tanya Riko. Aku tidak tahu. Leo tidak mengatakan kepadaku. Bahkan sampai bercerai, dia merahasiakan dariku siapa ibu kandung Nathan. Aku mengerti kenapa kamu melakukan ini. Itu karena kamu tidak ingin harta Leo jatuh ke tangan Nathan. Kamu salah. Aku tidak memedulikan harta Leo mau diberikan ke Nathan, tapi yang aku pikirkan harta Alexander jatuh ke tangan Nathan, bukan ke tangan Nico. Itu yang aku tidak terima. Iya, kamu benar. Seharusnya yang mendapatkan harta itu adalah asli turunan Alexander dan Leonard.
yaitu Nico. Kamu salah. Salah? Apa kesalahanku? Riko bingung. Nico bukan anak Leo. Apa? Lalu anak siapa? Kenapa kamu membelanya kalau kenyataan Nico bukan anak Leo? Riko semakin bingung. Nico anakmu. Apa? Riko kaget dan membuat sipir langsung menoleh ke arah mereka. Pria itu kembali duduk. Kecilkan suaramu, atau aku tidak akan menjelaskan kepadamu. Riko kembali duduk. Naomi, aku tidak suka dengan kebohonganmu. Apa kamu lupa kalau kamu menusuk Leo dari belakang? Apa kamu tidak tahu berapa sering kita berhubungan? Apa kamu tahu itu? Riko memijat dahinya. Dia dan Naomi memang pernah mengkhianati Leo, dan itu terjadi ketika Leo sering pergi ke kota B. Dan diam-diam, Naomi menemui Riko di hotel. Dia membutuhkan sentuhan lebih. Karena sibuknya Leo, maka dia mencari di luar. Dan yang bisa memuaskannya adalah Riko. Kamu tidak pernah memakai pelindung. Apa kamu ingat sekarang? Aku pernah ingin memakai pelindung, tapi kamu melarangku. Sahut Riko mengingat cerita perselingkuhan mereka dulu. Iya benar, aku sengaja melakukan itu. Aku ingin hamil, tapi Leo terlalu sibuk sampai dia lupa ada wanita yang membutuhkannya. Dan kamulah pria yang tepat untuk memuaskan hasratku. Jelasnya. Aku masih belum percaya dengan semua ceritamu. Silakan, itu hakmu. Tapi kamu bisa mengetes DNA Niko. Lihat hasilnya, maka kamu akan percaya. Riko mendengus kesal. Baik, aku akan melakukannya nanti. Dan kita lihat apakah kamu berbohong atau tidak. Jika kamu berbohong, aku akan membunuhmu. Ancam Riko. Silakan, dan aku akan mengatakan kalau kamu yang membunuh Leo. Ancam Naomi balik. Kamu mengancamku? Ejek Riko. Aku tidak mengancammu, tapi aku hanya mengingatkanmu bahwa pada saat kamu membunuh Leo, siapa yang kamu hubungi pertama? Riko mencoba mengingat cerita beberapa tahun yang lalu. Dia membunuh Leo bukan hanya ingin menguasai bisnis sahabatnya, tapi ingin menikahi Naomi. Tapi restu mereka terhalang dari Opa Alexander. Aku merekam semua pembicaraan kita, dan jika kamu membongkarnya, aku tinggal menyuruh seseorang mengirimkan rekaman itu ke Nathan. Aku tidak tahu kemarahan Nathan kepadamu, ujar Naomi sembari beranjak dari kursi. Riko terdiam, ternyata rahasia yang selama ini disimpannya ada pada Naomi. Wanita parubaya itu melirik Riko. Bebaskan aku dan kirim Niko ke luar negeri. Maka aku akan melupakan semuanya, ujar Naomi dan berlalu. Bersambung.